Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim akan membacakan pasal syarat wajib-wajibnya Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilmuka kafir anis soal ikfini bihaqi fatihati soal wa karamuka kafir anil maqal ikfini bihaqi fatihati maqal. Faslun utawi iki iku faslun ana fasal swiji. Wasara itu wujud bila Jumati utawi pira-pira syarat wajib Jumat iku sab'atu asya'a pitu pira-pira swiji-wiji. Al-Islamu rupane Islam wal bulu bulan balik wal akal berakal. Wahadihi utawi iki Islam buluk wal akal iku surutun pira-pira syarat. Aidon halimaneh liga dan Jumati kedue saliyane salat Jumat minas sholawati bayane pira-pira salat. Wal hurriyatu lan merdeka, wa dzukuriyatu lan lanang, wasihatu lan sehat, wal istitanu lan omah-omah. Nah ono fala tajibu mengko ora wajib apa al Jumatu salat Jumat ala kafirin ing atase wong kafir asliyen kang bangsa asal. Wasobiyin lan bocah cilik, wa majnunin lan wong edan. Wa raqiqin lan budak, wa usalan wong wadon, wa maridin lan wong kang lara. Wa nawi lan sepadane marid, wa musafirin lan ora wajib ing atase wong kang lelungan. Wasara itu sihati filiha utawi pira-pira syarat. Sae nglakoni salat Jumat iku salah satun iku telu. Al awalu ta kang kawitan iku darul iqamati. Iku darul iqamati iku omahe mukim alati kang yastau tinu kang omah-omah. Ha ing alati sapa aladatu wilangan al musmiuna kang pira-pira nglakoni salat Jumat sawaun iku padha uga fidzalika ing dalem mengkono-mengkono darul iqamah utawa al awal al mudunu utai pira-pira kota wal qura lan pira-pira desa. Alati kang tutakhadu kang dialap apa alati mudun wal qura watonan dialap ing tanah air utawa omah-omah. Wa abara nembungake al musannifu sinten Mbah Musannaf nembungno andari kang sae mengkono-mengkono al awal nembungnone bikoli kelawan dawa Musannaf ing dawuh antakuna al baladu misron. Antakuna arep yen to tinemu apa al baladu apa baladul jum'ah iku misron kota kanat ana apa al baladu apa baladul jum'ah au qaryatan utawa iku desa. Wasani lan utahe kang kaping pindho iku ayakuna arep yen to ana al adadu apa wilangan sing fi jamaatil jum'ati kang ing dalem kang tetep ing dalem jamaah salat Jumat arba'ina iku 40 apane rajulan wong lanang min ahli jum'ati kang tetep saking wong ahli Jumatan. Wahum utai ahlul Jum'ah al mukallafuna iku pira-pira wong kang mukallaf. Adzukuru kang lanang, al ahraru kang pira-pira merdeka. Al mustautinuna kang pira-pira omah-omah bihaisu layat anuna kelawan sekirane ora padha lunga sapa al mukallafun ama saking ninggal saking desa istautanu. Ama saking desa utawa omah istautanu kang padha omah-omah sapa al mukallafun hu ing masyitan ing dalam wektu redeng wala saifan lan ora ing dalam wektu ketiga illa li hajatin kejaba krana hajat. Pasal ini menerangkan syarat wajibnya Jumat. Syarat wajibnya Jumat itu ada 7. Yang pertama adalah Islam, baligh dan berakal. Ketiga syarat ini juga termasuk syarat wajibnya sholat yang lain, sholat maktubah. Yang keempat adalah hurriyah, dia itu merdeka, tidak budak. Wadzukuriyatu laki-laki sehat dan di sini wal istiton. Wal istiton kalau ditafsiri di sini adalah iqamah. Yang penting dia itu mukim. Seperti keterangan yang saya ambil dari kitab Hasyiah Al-Baijuri, di situ beliau menjelaskan bahwa istiton yang dimaksud di sini adalah iqamah. Maka dari itu diambil kesimpulan, sholat Jumat itu tidak wajib bagi orang kafir asli. Anak kecil, orang gila, budak, perempuan, orang yang sakit, dan orang yang dalam keadaan musafir atau bepergian. Syarat-syarat sah melakukan sholat Jumat itu ada 3. Yang pertama adalah darul iqamah. Dia itu bertempat di suatu daerah yang dijadikan untuk bermukim atau dijadikan untuk tanah air. Nah, yang menjadikan adalah orang-orang yang melakukan sholat Jumat. Entah tempat tersebut adalah berupa kota maupun desa. Pemahaman ini itu diambil dari ucapan Mbah Musannaf yang berupa antakuna al baladu misron au qaryatan. Suatu tempat, suatu baladul jum'ah itu diperbolehkan berupa kota ataupun desa. Yang penting di situ ada
orang yang menjadikannya sebagai tanah air, sebagai tempat tinggal untuk menetap selama-lamanya, tidak digunakan hanya tempat tinggal sementara. Faslun di sini menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Ini diperbolehkan mubtada dibuang karena wayah wahat huma yu'lamu jaizun kama takulu zaidun badaman indakuma. Dan faslun di khobar amil yang merofakan. Di sini i'rabnya rofa kan, khobar kan i'rabnya rofa. Wal khobarus mundur tifai usida mutabiqan fil adil mubtada, dia di i'rab rofa. Ya amil yang merofakan adalah berupa mubtada. Soalnya kan wa rafa'u mubtada bil ibtida kata karafu khabari bil mubtada. Wasaroid wawunya ini adalah wawu istiqnaf. Kalau dalam kitab Mawsu'atun Nahwi Wasarfi, Syekh Emil Badi Yakub menjelaskan bahwa wawu istiqnaf adalah wawu yang digunakan untuk permulaan kalam. Dengan saroid adalah memang termasuk sigat mutal jumu, tapi kegoiru munsarifannya itu hilang karena apa? Dia itu dijadikan mundoh. Soalnya wajur robi fatati malaya sorif malam yudaf ayat kubadal rotif. Kata nisun bima adal alif fa yudaf ayat ibadal sorif. Wujub di sini menjadi mudhof ilaih. Dia menjadi mudhof ilaih. Mudhofnya adalah saroid. Nah, yang mengajarkan mudhof ilaih menurut qaul sahih adalah mudhof ilaih. Nah, untuk yang mengajarkan mudhof ilaih adalah mudhof. Soalnya kalau dalam nadam amriti wafid bihi ismal ladzi lahu ta'ala kaqatila gulami zaidin kutila. Alasan kenapa kok yang sahih adalah yang mengajarkan adalah mudhof? Karena apa? Yang bisa bertemu dengan domir kan mudhof, bukan keidofahannya tersebut. Di sini terkibnya memang dinamakan tarkib idofi. Nah, sedangkan amil yang mengajarkan adalah mudhof, bertendensi pada itu wafid bi ismanadillahu ta'ala kakotila gulami zaidin kutila. Al-jum'ah di sini juga menjadi mudhof ilaih. Mudhofnya adalah wujub. Dia semua dari wujub dan al-jum'ah itu berupa isim mufrad yang munsharif. Terima kasih. Sekarang kenapa perempuan itu tidak wajib sholat Jumat? Padahal kan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Jadi begini, dalam ayat tersebut dalam surat Al-Jumu'ah itu kan yang menjadi tendensi diwajibkannya sholat Jumat. Sholat Jumat itu termasuk fardu ain, bahkan tidak sholatnya saja tapi juga diwajibkan jamaah. Nah, di situ kan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati. Kan di situ menggunakan redaksi alladzina. Alladzina itu termasuk isim mausul. Soalnya kan maqulu hayazamu ba'da wasilah ala dhamirin laikin mustamilah. Maka dari itu kalau kita buka dalam kitab Al-Wajiz karya Dr. Wahbah Az-Zuhairi menjelaskan bahwa isim mubham, isim mausul itu termasuk am. Maka dari itu dibutuhkan yang namanya mukhassis. Dan mukhasisnya itu berupa al-hadis. Dalam Alkitab atau Al-Quran ditasis dengan sunnah atau hadis itu diperbolehkan. Imam Haramain menjelaskan wayajizu tahsil kitab bil kitab wa tahsisul kitab bis sunnah. Nah, tahsisnya hadis tersebut itu berupa wa sholatul jum'ati wajibatun ala kulli muslimin illa ala arba'atin abdun mamlukun wa sobiyun wa mro'atun wa maridun. Di situ kan ada namanya yang tidak wajib adalah abdun mamluk, budak, sobiyun anak kecil, wa mro'atun dan perempuan, yang terakhir orang yang sakit. Jadi itu tahsisannya. Butuhkan yang namanya mukhassis. Ya, terima kasih. Kalau santri yang berasal dari jauh sekitar 80 km itu termasuk apa? Untuk santri yang berada di jauh melebihi 80 km atau 80 km itu kan termasuk masafatul qasr. Dia itu termasuk kategori mukim, tidak mustautin. Mukim itu patokannya adalah orang dari jauh, orang yang bepergian lalu dia itu mempunyai niatan menetap dan atau dia itu menetap di situ tidak punya niatan tapi menetap selama 4 hari 4 malam. Nah, melebihi 4 hari 4 malam. Sedangkan untuk santri kan mayoritas melebihi 4 hari 4 malam dan mempunyai niatan iqomah, niatan mukim, maka dari itu dia tetap terkena kewajiban sholat Jumat. Akan tapi jika di suatu daerah itu hanya 39 orang, lalu yang ke-40 itu adalah santri tersebut, maka tetap wajib sholat Jumat tapi nanti diulangi, soalnya sholat Jumatnya tidak sah.
menyikapi adzan sholat Jumat. Kalau adanya itu 2 kali, bagaimana? Kalau 1 kali itu bagaimana? Jadi begini, untuk sholat Jumat itu biasanya kalau di sekitar kita itu 2 kali, tapi ada yang 1 kali. Nanti itu bagaimana? Ceritanya begini, dalam kitab Kasifatus Saja karya Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menukil pada kitab Tuhfatul Muhtaj karya Syekh Ibnu Hajar menjelaskan bahwa pertama kali yang membuat adzan tersebut adalah pada masa Sayyidina Utsman. Ada yang mengatakan sahabat Muawiyah. Pada saat itu mereka orang Islam itu kan sangat banyak sekali. Maka dari itu dibutuhkan 2 adzan untuk mengingatkan lagi agar segera melakukan sholat Jumat. Lalu untuk yang melakukan 1 atau 2 itu bagaimana? Yang lebih utama itu al-iqtisar. Yang lebih utama iqtisar. Sedangkan untuk yang 2 kali, jika kok ada hajat, maka lebih utama 2 kali. Jadi ada perincian, jika tidak ada hajat maka 2 kali, 1 kali itu lebih utama, istilahnya ikhtisar. Kalau ada hajat lebih utama 2 kali. Iya, terima kasih. Sekarang dari lafadz al-awalu darul iqomati. Itu kenapa kok gak mutobek? Al-awalu darul iqomati di situ menjadi mubtada ya dari saya. Kan dia tidak, karena kan mubtada'un zaidun wa adin hubat in qulta zaidun adiru maitadar. Dalam amritanya al-mubtada ismun raf'u mu'abadu an kulli lafdhin amilin mujarradu. Dan darul iqomah ini menjadi khobar. Kenapa kok gak mutobek? Ini diperbolehkan. Karena apa? Kalau dalam kitab Jamu Durus dijelaskan bahwa khobar itu wajib mutobek jika dia itu mutadomin atau yatahamalu domirol mubtada. Nah, sedangkan di sini itu tidak yatahamalu, tidak berupa isim sifat. Maka dari itu diperbolehkan. Memang dalam amriti wal khobarus mundur di fai'us yuda mutabikon filah di limtada. Nah seperti itu, tapi ada pengecualian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.